Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Jawaluddin Ma'ruf. Sebenarnya sih ini sekedar sharing informasi, sharing pendapat terkait banyaknya polemik atau dinamika pembahasan sejarah Bulukumba. Nah, terkait sejarah, sejarah sebenarnya punya ilmu, punya metodologi, menggali informasi-informasi tentang peristiwa dan segala aspek yang berkaitan dengan masa lalu. Khususnya di wilayah Bulukumba, ada pertanyaan yang sering muncul. Kapan Bulukumba itu ada? Kapan, apakah Bulukumba dulu sebuah kerajaan yang pernah eksis? Apakah Bulukumba saat ini itu sama dengan Bulukumba di masa lalu? Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian banyak jawaban yang muncul yang masing-masing berbeda perspektif, berbeda referensi. Kalau kita bicara sejarah, saya berpatokan pada manuskrip atau data-data tertulis dari sumber-sumber masa lalu, baik dari Lontara atau sumber tulisan dari kerajaan-kerajaan di masa lalu dan arsip-arsip kolonial yang secara de facto dan de jure itu pernah berkuasa dan melakukan kolonisasi di daerah Bulukumba. Pertanyaannya, bagaimana sejarah Bulukumba itu sendiri? Bulukumba, kalau kita bicara sumber atau manuskrip Lontara, referensi manuskrip yang menuliskan tentang Bulukumba itu ada era yang paling tua itu era dari sumbernya dari Lontara Atirolongoa, sumber sejarah Goa, Lontara dari sejarah Goa, yang dimana eranya itu di saat Raja Goa Tumak Parisi Kalona sudah mengambil upeti dari wilayah Bulukumba, disebut angale sabukatina Bulukumba. Sabukati itu arti pajak yang sifatnya wajib bagi kerajaan-kerajaan talukan. Bukan cuma Bulukumba, hampir wilayah-wilayah Sabunya Bulukumba, Gantaran, dan bahkan di Lontara Atrolong itu juga menuliskan di era raja berikutnya Tunipalangga itu juga disebutkan terjadi penaklukan juga kedua kalinya. Bahkan di era Raja Goa yang pertama masuk Islam, Sultan Awaluddin itu disebutkan Raja Talok yang Ambete Pinrua Bulukumba. Jadi secara sejak studi literatur atau manuskrip itu sudah menunjukkan bahwa eksistensi Bulukumba itu sudah ada sebagai suatu kerajaan. Karena yang ditaklukkan itu adalah kerajaan atau wilayah-wilayah adat yang memang eksis di masa lalu. Memang kemudian kalau kita bicara sejak kapan Bulukumba itu muncul, ini banyak referensi atau sumber yang berbeda-beda. Ya, kalau saya simpulkan ada 3 sumber referensi yang menjadi kajian awal mula sejarah penyebutan Bulukumba. Yang pertama versi tutur yang mengatakan bahwa asal mula kata Bulukumba itu merujuk pada wilayah Bangkembuki. Padahal Bangkembuki sebagai satu wilayah toponim juga berbeda dengan wilayah Bulukumba juga. Di Bulukumba itu kalau kita bicara saat ini secara toponim atau wilayah berdasarkan peta, Bangkembuki dan Bulukumba itu berbeda tempat. Baik kita merujuk pada saat ini maupun kalau kita merujuk pada peta-peta kolonial, peta-peta Belanda yang tahun 1600 1600-an
ke atas 1800-an bahkan 1900 itu masih menuliskan toponim Bangkem Bukit dan Bulukumba khususnya. Versi tutur yang mengatakan, yang itu pun dikutip oleh Prof. Matulada, mengatakan bahwa Bangke Bulukumba dari kata Bulu Kumupa yang artinya masih gunungku. Ini karena terjadi perebutan wilayah antara Raja Bone dan Raja Goa. Tutur seperti itu, daerah Raja Bone Latenderawa Bongkange dengan Raja Goa itu Tumapari Sekalona. Tapi kalau kita bandingkan referensi manuskrip Goa ini kan terbantahkan juga. Bahkan referensi manuskrip Lontara Bone atau Rambone Latenderawa Bongkang itu belum menjangkau wilayah kekuasaannya, melewati Sinjai, Bulu Kumbah. Jadi ini terbantahkan secara perbandingan data secara manuskrip. Kemudian ada referensi yang versi Kajang mengatakan Bulukumba itu didirikan oleh Raukan Denggalu, Galuh dan Raukang, seorang tokoh anak Amatoa yang membuka lahan di daerah Bulukumba, Kumba istilahnya orang Kajang, bercangkul atau membuka lahan di daerah Bulukumba. Dia diangkat jadi raja pertama tapi di Kajang sendiri ini jadi memang kontroversi bahwa Galuh dan Raukang itu masih seera dengan era kolonial. Bahkan ada tutur mengatakan Galuh dan Raukang tokoh yang melawan kolonialisasi pada saat itu di Kajang. Jadi hal ini juga tidak bisa jadi referensi yang kuat karena hanya spekulasi yang muncul kemudian mengatakan karena berbagai versi juga tentang Galuh dan Raukang. Bahkan kekurangannya Galuh dan Raukang itu ada di daerah Kajang, Herlang dan jadi memang ini yang menjadi sebagian referensi orang-orang khususnya dari Kajang. Kemudian kalau kita mengkaji secara detail, saya menemukan penamaan Bulukumba itu dari salah satu buku catatan Mates. Mates itu seorang antropolog, misionaris, pegawai Belanda. Dia merupakan penginjil atau pengkabar Injil yang memang backgroundnya itu seorang antropolog, di mana dia melakukan penelitian etnografi, kajian budaya lokal khususnya daerah-daerah kolonial untuk mengumpulkan data-data primer dari sumber-sumber tokoh-tokoh langsung yang mereka datangi. Jadi Mates datang itu sekitar datang ke Bulukumba khususnya di Tanete itu 1967-62 kalau saya tidak salah di catatan Mates. Jadi Mates dalam catatannya dia menceritakan dia berangkat dari Kajang menuju Bulukumba. Jadi dia melakukan menyisir dari wilayah pesisir dari Tiro, Bira, Neko, Tanete sampai di raja atau di rumah raja Bulukumba. Karem Bulukumba yang dia menuliskan Karem Bulukumba itu adalah dulu seorang sulewatan di kerajaan Bulo-Bulo. Nah, salah satu sulewatan yang pernah menjabat sulewatan di kerajaan Bulo-Bulo itu Karetebak Demparoto. Karetebak Demparoto dulu itu anak dari Baso Kalaka, sulewatan Bulo-Bulo yang juga merupakan panglima perang Teluk Limpoy. Beliau Baso Kalaka lah salah satu tokoh yang dianggap menurut datanya itu salah satu sulewatan yang paling lama menjabat dari era Celak Arung Bulo-Bulo sampai Singker Uka. Singkat cerita, kita kembali kepada catatan Mates. Jadi Mates kemudian menuliskan di catatannya dia berusaha menggali informasi pada tokoh-tokoh adat yang punya legalitas atau otoritas menceritakan sejarah Bulukumba, sejarah asal mula penamaan Bulukumba. Walaupun di antara tokoh-tokoh itu Mates mengatakan menuliskan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama atau tokoh-tokoh adat setempat.
Tapi Matius tetap kemudian memberikan kesimpulan bahwa Bulukumba itu artinya gunung, Kumba itu sejenis serangga yang memang banyak, daerah endemik gunung yang banyak jenis serangga yang bernama kumba. Kumba itu jenis, menurut catatan Mates adalah jenis serangga yang banyak dipelihara atau dimainkan oleh gadis-gadis pribumi di Bulukumba saat itu. Bulukumba itu, jadi wilayah Bulukumba adalah daerah gunung yang secara iklim dan apa istilahnya, endemik dari jenis serangga, serangga yang disebut kumba di masa lalu saat itu. Di catatan manuskrip lain juga wilayah yang disebut Bulukumba itu adalah di daerah Salasae. Toponim ya namanya di mana terdapat situs sejarah yang disebut Korokorona Bulukumba. Jadi Koro-Koro Bulukumba itu koro-koronya situs lamum batu atau tempat menanam batu sebagai simbol kontrak politik tokoh-tokoh adat di masa lalu. Jadi salah satu manuskrip Belanda yang sekitar 1920-an mencatat bahwa asal mula kerajaan Bulukumba itu dibentuk oleh 7 wilayah asal. Salah satunya di Bulukumba ada Galarang, Kambuno, ada 7 wilayah Galarang, 6 Galarang, 1 wilayah Bulukumba, di mana Tomanurung yang diangkat itu adalah ada 2 Tomanurung yang diceritakan itu Tomanurung dari Bingkarongo dan Tomanurung dari Bulukumba. Terjadilah kesepakatan antara ada 6 Galarang itu untuk memilih mengangkat Raja Bulukumba pertama. Tomanurung kemudian menikah, Tomanurung Bingkarongo dengan Tomanurung di Bulukumba ini menikah. Salah satunya ini yang diangkat raja yang digelari Karentamete. Itu kemudian dibuatkan simbol patung atau boneka, dua simbol Tomanurung yang dijadikan arajang atau kalompoang kalau bahasa Makassarnya, simbol adat kerajaan Bulukumba. Walaupun dalam catatan manuskrip itu juga menceritakan ada beberapa benda-benda adat yang termasuk gong, tombak, di setiap, jadi disitulah di Korokorona Bulukumba itu wilayah terjadi kontrak politik, kesepakatan membentuk suatu wilayah yang disebut kerajaan Bulukumba dan mengangkat 2 tokoh Tomanurung, salah satunya tokoh Tomanurung yang kemudian anak cucunya ini adalah pewaris dari Karengan Bulukumba. Jadi Bulukumba sejarahnya memang bukan pemberi. Kalau saya sih merujuk bahwa Bulukumba bukan penamaan Bone, Bulukumba. Begitu juga dengan istilah dari versi Kajang mengatakan anak dari Galuh dan Raukang yang Wakumba-kumba. Jadi berdasarkan data sejarah yang lebih valid atau yang lebih kuat, bahwa Bulukumba adalah satu wilayah yang secara asal mula ada toponim khusus disebut Korokorona Bulukumba, di mana ada kontrak sosial politik mengangkat Tomanurung menjadi Karang Bulukumba. Itu priorisasi Tomanurung itu kan kalau kita membandingkan dengan wilayah-wilayah kerajaan lain itu diperkirakan sekitar abad ke 14-15 Masehi. Jadi memang setelah fase Siandre Bale muncullah kekacauan di wilayah-wilayah Bugis Makassar itu Tomanurun Matasi Lompoy di Bone, anak Tomanurung di Tandradili yang membentuk kerajaan Bolo-Bolo, diangkat sebagai Raja Bolo-Bolo, Tomanurung Takabasia di Goa, Tomanurung Bainea, dan masih banyak Tomanurung lainnya yang
diceritakan Tomanurung di Gantarang Keke itu sejarah-sejarah. Fase-fase Tomanurung ini menurut sejarawan khususnya termasuk Prof. Matulana itu sekitar abad 15 14-15 itu kira-kira priorisasinya. Jadi kalau ada yang mengatakan Bulukumba itu sejak kapan, ya sejak ada Tomanurung pertama yang diangkat sebagai Karaeng Bulukumba sebagai suatu wilayah Karaengan atau kerajaan di wilayah Bulukumba saat ini sebagai kabupaten. Walaupun cikal bakal wilayah administrasi Kabupaten Bulukumba di masa lalu juga sudah dituliskan dalam peta-peta kolonial, termasuk peta Belanda sekitar 1693 itu menulis Bulukumba itu dicatat sebagai satu wilayah tersendiri, mulai dari kota sampai wilayah Bulukumba di Tanete saat ini. Peta kerajaan Bone juga lanrat peta kerajaan wilayah Bone juga melihat Bulukumba itu dibagi sebagai satu provinsi wilayah tersendiri. Makanya diangkat Jenang. Jenang kalau menurut Prof. Matulada itu gubernur wilayah bagian dari Palili Bone. Istilah Bulukumba Toa juga baru muncul itu sekitar Bulukumba Toa dan Bulukumba Muda itu istilah yang dimunculkan oleh Belanda karena sejak kekalahan Bone, Rumpana Bone 1860 Rumpana Bone kedua di era Beseka Juara itu wilayah Sinjai dan Bulukumba itu diserahkan kepada wilayah Palili Bone atau takluk bawahan Bone itu diserahkan langsung kepada pemerintahan kolonial Belanda. Jadi dijadikan wilayah gubernem. Bulukumba Toa dan Kajeng itu digabungkan ke Afdelin Sinjai bersama Bulo-Bulo sebagai sekutu utama, Tondong, Manimpohoi, Lamati, Kajang, Lembang, dan Bulukumba Toa. Sementara di catatannya Bakers, salah satu gubernur Belanda mengatakan yang disebut Ni Bulukumba itu wilayah Gantarang, Juloe, Bira, Tiro, Tala, dan lain-lain. Itu Ni Bulukumba ini kan istilahnya Bulukumba itu dianggap dibagi dua, istilah Belanda. Walaupun dalam prosesnya kemudian wilayah di Kabupaten Bulukumba saat ini di masa lalu itu kemudian prosesnya digabungkan menjadi bagian dari Afdeling Bantaeng, menjadi under Afdeling Bulukumba itu sendiri. Under Afdeling Bulukumba itu terdiri dari, kalau kita sekitar 1920-an adalah wilayah Kabupaten Bulukumba saat ini. Jadi secara story masing-masing ada. Jadi Kabupaten Bulukumba itu bukan muncul karena secara administrasi 1960-an itu ditetapkan sebagai Kabupaten Bulukumba, tapi dia lahir dari proses keterkaitan dengan proses tradisi sejarah-sejarah di masa lalu. Itu sedikit informasi tentang bagaimana melihat sejarah Bulukumba dalam perspektif manuskrip. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada kekurangan atau kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Setidaknya itu sedikit berbagi referensi. Dalam perspektif sejarah semakin ada informasi atau referensi baru yang lebih kuat. Itu yang kita terima. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.